jadi ya mungkin ya. Bentar dok. Udah? Ada undangannya nggak dok? Ya. Nah, chat. Nara, berarti kita udah 2. Undang co-kreator Anda nggak usah ya? Ada undang co-kreator Anda nggak usah ya? Baik. Nggak usah. Oke. Bismillah ya dok. Udah itu kalau dokter mau atur kamera, atur aja. Ya. Oke, bentar. Kita setting dulu. Aku masuk ke live dokter dulu ya, bentar. Terapi imun. Sebentar. Yang sudah ada ini sapa-sapa nggak usah ya? Kalau ada sapa-sapa klik aja dulu sapa-sapa. Kalau nggak wajib. Nggak wajib. Sudah bergabung itu sapa itu nggak usah. Yang apa? Ada yang sudah bergabung tapi dia iniin sapa nggak usah ya? Nggak usah. Nggak boleh tapi nggak wajib juga sih dok. Ya udah. Oke. Ya. 1, 2, 3. Maaf ya Bapak Ibu semua. Agak sedikit pancaroba ya, tapi tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya suara? Ya kedengeran, aman dok. Suara saya terdengar nggak dokter? Oke. Bapak Ibu semua ya, yang dari dokter terapi imun dan dari Immunity Hub, kedengeran nggak suara kami? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu semua, selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang kembali ke live session kami, live collaboration kami pada sore kali ini. Tentunya ya teman-teman, Bapak Ibu semua, malam ini spesial karena live kita kali ini kita nggak ngobrol sendirian ya. Immunity Hub ya dan juga dokter terapi imun menghadirkan sesi live collaboration di mana kita menggabungkan pengalaman lapangan dengan sudut pandang medis yang komprehensif tentunya. Nah, di sini nih Khadijah tentunya bersama saya Khadijah sebagai host live pada sore kali ini dan juga ditemani oleh Dr. Rita Arianti Mars ya. Selamat sore Bu Dokter. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini ya teman-teman, Dr. Rita ini seorang yang dokter yang sudah lama ya, sudah belasan tahun berkecimpung di ya bidang terapi imun ini, khususnya sudah mendampingi beberapa pasien dengan tentunya dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi, sesi live ini tuh apa sih? Jadi sesi live ini kita akan bahas bagaimana keajaiban sistem imun, bagaimana terapi imun bisa menjadi solusi, masalah kesehatan dapat membantu permasalahan Bapak Ibu semua nih. Nah, kalau boleh tahu Bapak Ibu semua nih, dari kota-kota mana boleh diketik kolom komentar ya. Atau udah pernah belum dengar tentang terapi imun? Boleh ya Bapak Ibu ketik di kolom komentar. Nah, kenapa sih Bapak Ibu semua sekali lagi ini penting karena kami nggak akan lama-lama ya. Dan juga karena banyak juga nih seputar kesehatan yang mungkin masih banyak yang belum menjawab ya dari sudut pandang yang baru, yaitu bagaimana kita bisa melakukan atau melakukan penyembuhan melalui terapi imun ini. Oke dokter, karena belum ada pertanyaan, bentar ya kita lihat dulu. Jadi kita mulai dari yang pertama saja ya dokter. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem imun nih dokter, kenapa sih yang saya tulis ini termasuk nih kayak berbagai penyakit itu kok ada hubungannya dengan sistem imun? Memang sebenarnya apa nih? Kalau boleh dijelaskan sistem imun tuh sepenting apa dan untuk apa ada sistem imun ini dokter? Ya, terima kasih Mbak Odija. Jadi kita kan punya sistem imun ya pastinya ya, Bapak Ibu.
kemudian binatang-binatang yang hidup di sekitar kita atau bukan yang di sekitar kita, yang liar maupun yang tidak, yang hidup ya. Itu semua ada sistem imunnya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak ada sistem imun, kita sudah tidak mungkin hidup. Nah, sistem imun ini adalah fondasi semua sistem dalam tubuh kita. Makanya jadi ada sistem pernafasan, ada sistem saraf, ada sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, semua itu dasarnya adalah sistem imun Mbak Khadijah. Jadi sistem imun ini dokter pribadi kita sebenarnya. Nah, jadi kalau dokter ini sudah bisa jadi dokter beneran, masalah-masalah yang ada ditunjukkan oleh Bu Mbak Khadijah tadi itu udah beres, bisa dibereskan sendiri. Jadi kan selama ini Bapak Ibu ini tahunya kalau sakit kan ke dokter ya. Kalau sakit ke dokter atau beli obat atau mungkin makan apa minum jamu ya ataupun mungkin apa lagi dibekam dan sebagainya. Pokoknya cari cara supaya sebenarnya semua cara yang dipakai itu beli obat kah atau apa namanya bikin jamu kah semuanya itu sebenarnya untuk membuat sistem imun kita bagus lagi sebenarnya. Sebenarnya intinya itu supaya sistem imunnya kerja, ya sistem imunnya bagus. Jadi hal-hal yang kita keluhkan seperti mungkin ada sesak napas karena asma, ada darah tinggi, jadi sistem jantungnya itu terganggu ya, atau mungkin sedang apa namanya kesakitan, sakit perut umpamanya, atau GERD-nya kambuh. Itu sebenarnya yang kita minum itu tujuannya untuk supaya sistem imunnya juga kerja gitu. Jadi yang kita keluhkan tadi bisa dibereskan. Ya, kalau obat itu kan juga kalau diabetes pasti minumnya obat diabetes pastinya ya. Tidak dikasih kalau lagi diabetes yang dikasih obat darah tinggi gitu pasti salah ya. Jadi kan makanya dokternya selalu tanya, selalu kalau kita meriksa pasien itu selalu ada yang namanya anamnesa. Anamnesa itu kita selalu nanya pasiennya. Bapak atau ibu ada keluhan apa? Ya, ceritain tuh keluhannya bla bla bla. Mesti terus ditanyain. Sakit perutnya seperti apa? Menjalarkah atau menetapkah? Ya, atau sistem terus sudah berapa lama seperti itu. Ya. Jadi itu semua sebenarnya untuk menegakkan diagnosa. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba pasien masuk ruang konsultasi dokter, dokternya langsung kasih resep gitu, nggak mungkin ya. Itu kan pasti ditanyain tuh, keluhannya apa, habis itu ntar diperiksa, atau perlu ronsen, atau perlu periksa darah gitu. Itu untuk menegakkan diagnosa sebenarnya. Ya, karena apa? Karena kalau tidak diagnosa ditegakkan, dokternya akan salah kasih pasti. Ya, ini ada nyam-nyam kenyang nih siapa ya? Terus aja kasih live. Mudah-mudahan nggak ini kepencet mungkin ya. Jadi gitu Mbak Khadijah. Jadi dasarnya itu. Oke. Oke, baik. Makanya kenapa tadi ya, dokter, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, tadi dokter sudah menjelaskan bahwasanya tadi semua sistem tubuh kita itu pasti berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan namanya sistem imun. Makanya kenapa ini menjadi solusi alternatif ya dalam melakukan penyembuhan berbagai penyakit dengan fokusnya pada sistem imun. Nah, sebelum kita lanjutin lagi nih dokter Rita, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kasih Solusi Imun, ada Ki Putra, ada Endah Sep. Selamat datang, ada Nyam Kenyang. Kasih Solusi Imun juga nge-like nih. Like Nyam Kenyang ya. Nyam Kenyang masih teman saya, dokter. Oh ya, iya. terima kasih ya. Terima kasih Mama Dinda kedengeran. Nah, sekali lagi Bapak Ibu semua, selamat sore, selamat datang ya di Immunity Hub dan juga Dokter Terapi Imun. Sekali lagi live kita ini tidak akan lama dan khususnya nih dokter, live ini kita khususkan kalau misalnya ada pertanyaan atau pertanyaan seputar kesehatan boleh ditulis kolom komentar. Tapi karena live ini kita akan khususkan dulu untuk sistem imun dan kanker nih, kira-kira bagaimana proses dan bagaimana terjadinya nanti. Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait atau seputar masalah kanker boleh diketik di kolom komentar. Nah, dokter Rita tadi kan sudah jelaskan juga kalau misalnya nih dokter
sistem imun apakah bisa untuk menyelesaikan pasien-pasien yang mungkin prognosisnya itu udah kurang dari setahun, udah kurang dari 6 bulan dan lain sebagainya nih dokter. Apakah dia hanya untuk kanker-kanker tulang? Apakah juga intinya terapi imun apakah bisa untuk menyembuhkan kanker nih dokter? Bagaimana? Ya, seperti saya jelaskan di depan tadi ya, kita kembalikan lagi kenapa sih harus pakai terapi imun? Kan kita kan punya sistem imun nih ya Mbak ya. Sistem imun tadi kan sebagai dasar dari semua sistem kita ya. Jadi apapun yang terjadi dengan sistem-sistem itu, mau dia terganggu oleh karena hormonal, mau dia terganggu karena infeksi, mau dia terganggu karena trauma, mau dia terganggu karena kanker ya atau keganasan, itu semuanya bisa dibantu sama sistem imun. Ya, jadi kita balikkan lagi supaya sistem-sistem itu bisa seimbang. Jadi kalau sudah seimbang, kita harapkan si dokter dokter imun kita udah kerja. Jadi si sistem imun ini bisa beresin sendiri masalahnya. Gitu. Jadi apapun itu mau karena tidak seimbang hormonal, contohnya tidak seimbang hormonal itu umpamanya menstruasinya nggak jelas ya. Menstruasinya kadang-kadang kadang-kadang teratur, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kan banyak tuh yang dialami oleh para wanita muda ya, pada gadis-gadis atau pada ibu-ibu muda gitu. Kadang-kadang setiap bulan atau kadang-kadang bisa 3 sampai 5 bulan dia tidak menstruasi ya. Nah, terus habis itu tiba-tiba menstruasi lagi atau dalam 1 bulan 2 kali dia menstruasi gitu. Atau mungkin dia setiap kali menstruasi itu kesakitan ya. Jadi itu namanya endometriosis. Itu semua karena gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu bisa menyebabkan kalau dia seorang istri dia tidak bisa hamil ya, dia terganggu tidak bisa punya keturunan gitu. Nah itu hormonal contohnya. Atau umpamanya yang karena kecelakaan ya, karena kecelakaan mungkin jadi ada gangguan dalam penghantaran saraf umpamanya. Atau mungkin karena kecelakaan contohnya apa? Contohnya pada waktu kecelakaan kejepit itunya tulang belakangnya gitu ya. Jadi ada gangguan dalam pengantaran saraf dari tulang belakang ke kaki. Jadi kakinya tidak berasa, itu trauma ya. Atau karena katanya penjepitan saraf kejepit. Nah, itu kan karena trauma atau karena proses penuaan, katanya gitu kan. HNP itu karena ada pengapuran. Pengapuran bisa di mana-mana ya, bisa di sendi, bisa di ruas tulang belakang ya, bisa di ruas tulang belakang ini bisa yang di leher, bisa yang di torakal atau di lumbal, yang di pinggang gitu. Atau itu tadi keganasan ya. Dan keganasan itu memang akhir-akhir ini kenapa ya jadi angkanya naik ya. Keganasan itu kan sel tubuh kita yang normal itu berubah gitu ya. Jadi keganasan itu bukan karena kita ketularan. Umpamanya nih Mbak Khadijah kena kanker. Saya main sama Mbak Khadijah terus saya ketularan kanker gitu. Bukan ya. Nah, kalau yang nular itu infeksi. Infeksi virus kah, infeksi jamur kah, infeksi kuman kah, itu menular ya, kayak TB gitu, itu menular. Tapi kalau kanker Bapak Ibu, kalau kanker itu sel kita sendiri berubah, yang tadinya normal berubah jadi ganas ya. Atau mula-mulanya tidak ada benjolan, tiba-tiba ada tai lalat ya. Tai lalatnya menonjol atau berada di atas permukaan kulit. Nah, itu kita bilang udah tumor itu. Ya. Jadi walaupun bisul itu tumor juga karena dia kan di atas permukaan kulit. Tidak rata. Kulit itu tidak seperti kayak gini lagi tiba-tiba dia ada tonjolan gitu. Nah, itu kita bilang tumor. Kalau tumor berarti dia tidak berubah jadi ganas sifat selnya. Yang berubah itu kalau tumor didiemin ya, tiba-tiba biarin aja lah nih, dianggap uci-uci gitu ya kata orang ini ya. Ini buat mainan aja nih, cuman ada benjolan dikit nggak sakit kok, dibiarin aja ya.
Tapi karena nggak sakit dibuat mainan, ya lama-lama dia berubah sifatnya jadi ganas selnya. Nah itu bisa berubah jadi ganas. Yang tadinya cuma tumor berubah jadi kanker. Gitu. Nah ini bisa juga kan semuanya atas dasar sistem imun yang tadi sudah tidak seimbang sebenarnya. Gitu Mbak Odija. Oke, baik. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah tadi penjelasannya masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Bapak Ibu semua di sini ya, ada keluhan tentang penyakit kanker atau sedang menjaga pasien kanker? Boleh nih diketik kolom komentar apakah sudah melakukan medis atau sudah mencoba keajaiban sistem imun. Nah, berhubung belum ada yang tanya nih dokter, mungkin kita bisa ngebahas ya, kan tadi dokter udah bilang juga nih, bedanya tumor dengan kanker. Nah, bedanya terapi imun dengan kemoterapi apa nih dokter kalau boleh tahu nih? Ya, Apakah keduanya ini sama-sama bagus atau bagaimana? ya. Kemoterapi itu kan menggunakan zat kimia, ya. Kemoterapi itu dipakai oleh para dokter profesional, ya. Jadi bukan pada sembarang pada sembarang orang bisa kasih kemoterapi. Kenapa kita sebut terapi imun? Karena semua orang punya imun. Jadi kita bisa, oh imunnya kita terapi aja gitu. Atau imunnya kita kemo aja ya nggak bisa. Ya makanya kita sebutkan ini terapi imun, terapi sistem imun. Jadi kemo itu memang dipegang oleh para dokter yang menangani, biasanya kemoterapi itu hanya untuk dokter-dokter yang menangani masalah keganasan. Jadi tumor tidak di kemoterapi ya. Jadi kemoterapi itu biasanya dipakai pada kanker-kanker yang bisa dimusnahkan. Jadi tidak cukup hanya dengan dioperasi atau disinar saja, tapi ternyata dengan kemoterapi, dengan zat kimia itu bisa diberantas kankernya. Tapi kan ada efek sampingnya. Efek sampingnya selalu sel-sel yang baik itu juga rusak, Mbak Wadijah. Ya, makanya kadang-kadang orang itu banyak yang menolak ketika ditawarkan untuk kemoterapi. Saya nggak mau katanya kesakitan atau rambutnya rontok atau jadi muntah-muntah atau mungkin habis kemo dia diare atau mungkin jadi malah nggak mau makan ya, jadi efek sampingnya banyak ya. Walaupun dengan BPJS ya, dengan BPJS itu kita sudah bisa mendapatkan kemoterapi. Memang sih ada jadwal, tidak semua orang otomatis ketika terdiagnosa kanker terus oke langsung BPJS kemoterapi, nggak bisa ya, karena itu ada aturan mainnya. Kadang-kadang suruh menunggu, kadang-kadang ya sambil menunggu itu kadang-kadang bisa sampai berapa bulan gitu ya. Oke nih ada kanker paru ya, kanker paru sudah tidak bisa tidak bisa dioperasi atau mungkin sudah dioperasi tapi operasinya tidak bisa ngambil semua kankernya dari paru karena masih ada sisa. Nah itu sisanya diberantas dengan kemoterapi. Tapi kalau pakai BPJS biasanya suruh nunggu lagi. Biasanya berapa bulan ya, apalagi di pusat-pusat kanker seperti di Rumah Sakit Darmais itu kita nunggunya bisa lama sekali ya. Dan waktu yang lama itu juga kita berkejaran dengan kekuatan keganasannya ya. Makin lama didiemin, nah dia makin balik lagi tuh, makin ganas ya. Jadi yang tadinya mungkin sudah diambil ya, sudah diambil banyak, akhirnya yang tinggal sedikit itu berkembang ya, berkembang. Kemudian pasti pada kanker ini yang pasti sistem imunnya rendah, jadi tentara imunnya jelek ya. Tentara imunnya nggak bisa menghancurkan sisa-sisa kanker gitu. Jadi ya itu, jadi pilihan selalu di tangan pasiennya ya. Dia mau nunggu berarti resiko kankernya berkembang lebih banyak ya. Atau pada waktu itu dokter bisa nggak saya minum terapi imun sambil menunggu kemo yang sebenarnya, silahkan. Atau dokter ini saudara saya nggak mau kemo karena ternyata katanya ya itu tadi kemo banyak efek sampingnya, boleh nggak kita pakai terapi imun? Itu boleh gitu ya.
Oke, baik. Tadi kan dokter sudah menjelaskannya bagaimana proses kemo, bahkan sudah jawab juga nih Bapak Ibu semua mungkin yang sudah menggunakan kemo dengan BPJS maupun non BPJS, Bapak Ibu pasti merasakan apa yang sudah diceritakan oleh atau disampaikan oleh Dokter Rita. Nah, ngomong-ngomong nih dokter tadi kan sudah bahas kemoterapi dengan terapi imun. Nah, pertanyaannya nih dokter, terapi imun ini memang bisa digunakan untuk kanker anak-anak kah, kanker lansia kah, atau orang-orang tertentu aja nih misalnya yang gunakan terapi imun atau bagaimana nih dokter? Iya, Mungkin kan bisa semua. diceritakan juga beberapa pengalaman dokter terkait terapi imun untuk mengatasi kanker nih. Baik, terima Oke. kasih dokter. Jadi sejak umur muda kan kita udah punya imun ya. Kita sudah punya imun kan waktu kita dilahirkan ya. Betul. Makanya bayi yang baru lahir itu dikasih kolostrum susu ibu ya, karena ternyata dalam kolostrum susu ibu itu terdapat molekul imun ya. Dan itu adalah pertama kalinya kita dapat terapi imun sebenarnya waktu kita menyusu kolostrum susu ibu kita ya. Jadi kalau ada masalah dengan bayi-bayi yang baru lahir itu kita bisa bantu dengan terapi imun ya. Toh karena apa? Karena kandungan molekul imun yang ada dalam kolostrum susu ibu itu sangat sedikit. Jadi bayi-bayi yang lahir dengan kelainan bawaan umpamanya ya, apa cacat jantung, apa terjadi defek apa namanya pada masalah imunnya atau masalah kesehatannya, dia harus masuk NICU kah, dia harus masuk Perina kah gitu ya. Itu langsung bisa dibantu dengan terapi imun karena dia sudah punya sistem imunnya. Nah, kemudian untuk yang jantung berarti bukan, untuk yang kanker berarti kan biasanya kanker ini diderita oleh umur yang lebih tua ya, di umur yang lebih besar. Bukan ujuk-ujuk anak baru lahir itu kanker, enggak ya. Jadi kita mungkin kayak kemarin ada konsultasi dari dokter, ternyata anak saya belum ada tumor di kepala. Ya, umurnya masih 4 tahun. Ya, kami tidak bersedia untuk operasi karena dokternya bilang ini mungkin ada efek samping karena masih kecil ya 4 tahun. Mungkin dengan apa namanya kita bisa ada namanya juga manusia ya, dokternya juga manusia ya. Mungkin ada nanti terikut, mungkin ada saraf yang terikut di situ atau bagaimana. Jadi takutnya ada efek samping. Apalagi dekat dengan medula oblongata. Medula oblongata itu otak kecil. Ya, kalau otak kecilnya udah terganggu, kita bisa langsung henti napas dan sebagainya. Jadi akhirnya dikasih tahu gimana kalau pakai terapi imun aja karena cuman kita cuman kasih anaknya minum kapsul dan kapsul itu bisa dibuka dicampur dengan ASI ibunya atau dicampur dengan susu formula atau yang lain. Nah, itu dia bisa coba itu untuk menghancurkan, tujuannya memang untuk menghancurkan tumor di kepala. Karena kan harusnya tumor itu tidak ada di kepalanya, ya. Jadi badan kita ini sudah tahu nih apa aja, sistem apa aja yang harusnya sehat. Tapi kok ini ada tumornya. Tapi kok ini ada sesuatu yang mengganggu fungsi sarafnya seperti itu. Ya. Jadi bisa digunakan pada anak itu yang walaupun baru 4 tahun. Atau kalau kanker umpamanya dokter sudah bilang ini sudah stadium akhir. Ini sudah stadium akhir, dipulangkan saja. Ada ya pasien yang dari berobat sudah habis miliar mungkin ya di negara tetangga kita, umurnya udah di atas 60, 70 bahkan ya. Sudah lama habis banyak di rumah sakit terkenal di luar negeri, tapi dokternya bilang wah ini sudah tidak bisa kami bantu. Jadi dipulangkan saja, dikasih senang-senang biasanya kan gitu ya bahasanya ya. Makan apa aja boleh deh, yang penting pokoknya dia berada di tengah keluarga untuk menyambut apa namanya jika dia nanti dipanggil dia sudah ada di tengah keluarga gitu ya. Tapi ternyata anak-anak beliau tidak berhenti dan dapat informasi tentang terapi imun ini ya. Jadi walaupun ibunya sudah seperti itu dipulangkan dengan
pesawat khusus ya, anak-anaknya tetap mencari bantuan ya. Alhamdulillahnya ibunya kan tinggal manut aja ya, kalau ibunya udah nggak bisa apa-apa. Jadi anak-anaknya dikasih tahu oleh teman saya yang juga seorang dokter, dikasihnya kalau nggak salah 3 kali 10 apa 3 kali 15 ya, dosisnya tinggi pasti ya. Kita kasih dosis tinggi, kemudian ternyata apa yang terjadi, si ibu ini bisa duduk lagi. Tadinya udah nggak bisa apa-apa ya. Si ibu ini bisa duduk lagi, kemudian dia bisa nyendok lagi makanannya. Tadinya udah nggak bisa apa-apa, tangannya udah nggak bisa bergerak, udah benar-benar di tempat tidur ya, tanpa ada bisa berbuat apapun. Ternyata ibunya bisa minta duduk, kemudian minta makan dan nyendok sendiri ya. Dengan berjalannya waktu, si ibu ini makin kuat dan kembali ke negara tetangga, ke dokter yang bilang bahwa si ibu ini sudah tidak mungkin hidup. Dia kembali ke sana, ibunya sudah bisa jalan sendiri pakai wig, karena memang waktu itu kan sudah habis ya, sudah karena kemo dan segala macam, rambutnya juga udah nggak ada. Jadi dia kembali ke situ, ke dokter yang merawatnya dia, dan mereka terkejut, lah kok pasien ini masih ada ya. Jadi kita nggak bisa bilang ya, dokter juga manusia ya. Memang menurut perhitungan udah kita udah nggak bisa lagi, semua cara sudah dicoba, ya sudah kami pasrah dan keluar. Ya kalau dokternya udah pasrah gimana ya. Gitu Mbak Khadijah. Jadi ternyata pasiennya sehat lagi. Alhamdulillah dokter, Masya Allah. Ya jadi teman-teman sekali lagi ya, bagaimana tadi ya, kalau kita fokus ke sistem imun yang tadi dokter sudah jelaskan bahwa sistem itu adalah pusat kesehatan, maka masalah-masalah termasuk yang sudah dijelaskannya di atas sini itu pasti berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem imun. Nah teman-teman, sedikit menambahkan informasi bahwasannya tadi special food imun cerdas atau molekul imun ini, Bapak Ibu semua, bisa meningkatkan NK sel hingga 437%, khususnya varian plus. Dan ya Bapak Ibu semua, itu bisa meningkatkan, ini kita punya jutaan testimoni ya, sudah menyebar 70 negara ya Bapak Ibu semua. Dan juga tadi ada data risetnya termasuk yang 437% dan juga membunuh sel kanker hingga 97%. Nah, Dokter Rita kita sapa-sapa lagi sekali lagi nih. Selamat datang, selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, ya, yang sedang mencari solusi masalah kesehatan secara alami, tuntas dan menyeluruh. Maka Bapak Ibu harap simak ya live kami karena kami tidak akan lama. Atau Bapak Ibu yang punya masalah kesehatan atau bahkan tentang kanker nih, Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar, nanti Dokter Rita akan bantu menjelaskan bagaimana tadi terapi imun dapat menjadi solusi untuk membantu masalah kesehatan Bapak Ibu. Nah, Dokter Rita nih ada yang bertanya dari Mama Dinda. Mama Dinda, kalau boleh tahu dari kota mana nih Mama Dinda? Ya, boleh diketik kolom komentar ya Mama Dinda. Nah, Mama Dinda nih nanya dok, kalau kista Bartholin itu ganas atau tidak ya dok? Kalau boleh tahu. Dan apakah bisa juga nih mungkin pengalaman dokter kah, atau bagaimana kalau terapi imun ini digunakan untuk kista Bartholin ini? Ya, kista Bartholin itu tumor ya, jadi jinak, dan itu biasanya akibat infeksi. Jadi sebenarnya dokter bisa kasih antibiotik aja biasanya hilang, tapi kalau mau pakai terapi imun juga bisa ya. Jadi karena banyak yang tumor-tumor itu dianggap tumor jinak ya, kista Bartholin itu jinak, tapi kadang-kadang pada kasus tertentu dia nggak enak bikinnya atau nyeri ya, karena mengganggu, biasanya pada ke dokter untuk minta obat. Jadi kista Bartholin seperti itu. Oh, Mama Dinda dari Jakarta ya. Jadi kista Bartholin ini jinak karena infeksi, jadi gampang sebenarnya terapinya, bisa pakai terapi imun juga gitu Mbak Odija. Oke, bagaimana Mama Dinda? Oke, Mama Dinda dari Jakarta. Wah, kita juga ada nih Mama Dinda beberapa kali acara di Jakarta. Nah, kalau Mama Dinda mau ketemu konsultasi offline atau mau ketemu offline, boleh nih menghubungi bio layanan kami ya, yang ada di ini. Boleh klik profil kami. Lalu di situ ada nomor yang tertera. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang di Dokter Terapi Imun maupun di nomor yang ada di Immunity Hope ya. Bapak Ibu bisa
untuk langsung bertanya atau konsultasi secara online maupun nanti boleh kalau misalnya ingin bertemu konsultasi offline. Nanti kami juga akan bantu arahkan Bapak Ibu semua karena kami juga ada acara-acara offline di kota-kota tertentu ya, tentu dia seluruh Indonesia nih. Bapak Ibu makanya pantengin dan follow untuk informasi lebih lanjutnya. Follow ke Dokter Terapi Imun dan juga ke Immunity Hub. Ya, gimana Mama Dinda kira-kira sudah membantu atau masih ingin ditanyakan? Boleh diketik di kolom komentar ya. Nah, dokter, tadi kan kita juga udah bahas nih tentang tumor, miom, kista, dan kanker. Dokter, apakah ya seseorang yang terkena kanker sudah sangat amat lama ya, misalnya udah puluhan tahun dan dia sudah menghabiskan udah berobat ke sana kemari, pindah-pindah dokter, itu masih punya harapan disembuhkan melalui terapi imun ini nih, Dok? Bagaimana? Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit dokter atau bagaimana fungsinya? Jadi kalau sudah kanker biasanya bahwa Dija itu nggak sampai bisa puluhan tahun karena kanker itu cepat ya. Biasanya yang puluhan tahun itu penyakit-penyakit degeneratif seperti sakit jantung atau mungkin sudah stroke, habis itu kena stroke lagi, yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu bisa puluhan tahun ya. Atau penyakit-penyakit diabetes, nah itu bisa puluhan tahun. Tapi kalau kanker biasanya tidak. Kanker itu singkat ya karena pertumbuhannya itu tadi saya udah bilang di depan, kalau sistem imunnya, tentara imunnya tidak kuat, kankernya cepat berkembang ya, kankernya cepat berkembang, stadiumnya juga cepat bertambah. Dan biasanya kan pasien-pasien kanker ini pada stadium awal biasanya tidak ada keluhan ya, biasanya tidak ada keluhan. Contohnya kanker usus besar aja ya. Ada temen yang juga barusan berpulang karena ternyata beliau punya kanker usus besar. Padahal selama ini kita mengenal beliau sangat energik, sangat aktif ya. Kemudian baru kira-kira setahun yang lalu mengeluh karena keluhannya selama ini katanya hanya nyeri ulu hati. Ya, dia bilang, "Oh, saya GERD." Jadi makan obat mah lah ya. GERD itu kan biasanya dari sakit mah. Jadi beliau makan obat mah aja, tapi sekitar 1,5 tahun yang lalu itu harus dirawat ya karena beliau juga ada diare segala macem. Habis dirawat pulang itu masih sakit ya, masih sakit juga. Kenapa ya? Kok nggak sembuh kali ini gitu. Akhirnya pindah rumah sakit. Oke, kita pindah aja ke rumah sakit di mana saudara dari temen ini ada di situ, ada dokternya lah di situ. Jadi mungkin harus ada saudara dokter ini supaya kita tahu banget nih sakit apa sebenarnya ya. Karena kan nggak sembuh. Jadi di rumah sakit yang itu diperiksa lebih intensif, kemudian di USG. Jadi waktu dia dirawat pertama kan dokter pikir cuma mah-mah aja ya, dikasih obat mah ya. Nah di rumah sakit yang baru ini akhirnya ya udah periksalah gitu, diperiksa USG. Nah ketahuan itu di USG bahwa sudah ada benjolan di usus besar. Ini ada massa nih, kita bilang massa ya kalau dari kedokteran. Teman-teman medis bilangnya ada massa nih di sebelah kiri bawah gitu. Nah massa ini kayaknya sudah besar, ini harus dieksplorasi, harus dibuka perutnya ya. Ternyata begitu dilihat, begitu oke dioperasi, sebenarnya dia juga berkeberatan ya karena selama ini nggak ada keluhan gitu ya. Loh kok tiba-tiba ada benjolan di sebelah kiri bawah gitu ya. Kemudian dibuka, ternyata dokternya bilang ini kayaknya keganasan, ini udah ganas dan dia sudah kemana-mana ya. Itu baru setahun yang lalu, itu 1,5 tahun yang lalu ya. Padahal beliau selama ini kita kenal nggak ada masalah ya. Nah kemudian akhirnya begitu dia tahu ini harus dibuang ya, terpaksa dia merelakan, nggak tahu berapa meter ususnya dibuang dan harus pasang stoma. Stoma itu berarti pembuangan kotorannya di perut ya. Itu memang memang aturannya seperti itu ya. Untuk menyelamatkan yang lain kita harus buang ususnya sebanyak-banyaknya, kemudian lubang pembuangannya harus di luar ya. Tapi ternyata mungkin beliau stres ya, kan selama ini tahunya dia sehat ya, kok tiba-tiba ketemu bahwa kankernya ini sudah stadium 4 ya.
kan selama ini bilang cuman kembung-kembung aja, cuman nggak enak, cuman diare-diare dikit gitu ya. Mungkin di situ tidak ada buang air besar yang berdarah. Biasanya kanker usus besar itu ketahuannya ketika loh kok buang air besar saya berdarah ya gitu. Loh kok buang air besar saya berubah ya. Sebenarnya dari perubahan pola buang air besar itu kita udah tahu sebenarnya ada masalah apa enggak gitu di usus ya. Tapi mungkin tidak diperhatikan, dan dia merasa juga sudah dia tetap sehat selama ini nggak masalah, yang ada cuman ya itu mungkin dia berpikir sendiri bahwa aku cuman punya mah nggak ada yang sakit lain, bisa seperti itu ya, mungkin untuk bikin hatinya tenang gitu, atau aku sehat-sehat aja, aku minum obat mah pun beres gitu ya, jadi dia nggak masalah tuh, jadi benar-benar kemudian sepertinya beliau stres ya, dan akhirnya dirawat di rumah, tapi dirawat di rumah kondisinya makin jelek ya, akhirnya berpulang ya. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau ngomongin keganasan kita tahunya sudah advance, sudah stadium lanjut ya. Kan jarang ya yang mau check up ya Bapak Ibu, kadang-kadang check up ya Bapak Ibu, sebenarnya untuk yang udah seusia saya ini udah harus tiap tahun minimal 6 bulan atau 1 tahun lah harus check up gitu ya. Kan pada nggak mau ya, katanya takut ketahuan ada sakit. Iya bener Tapi dokter. sebenarnya kalau ketahuan sejak dini ya bisa diterapi sejak dini, jadi sebenarnya bisa tuntas ya. Tapi karena berbagai macam alasan tadi, apalagi dibilangnya kalau check up juga kan nggak bisa pakai BPJS, check up juga harus mengeluarkan uang sekian sekian dan sebagainya gitu. Nah ini cerita-cerita seperti itu banyak ya. Ya jadi ketahuannya sudah stadium lanjut gitu. Nah itu sebenarnya jadi masalah buat keluarga, buat yang bersangkutan, karena ketahuannya biasanya sudah lanjut gitu Mbak Khadijah. Jadi semuanya bisa karena baliknya lagi ke sistem imun. Oke, tuh teman-teman. Jadi Bapak Ibu semua nih, mungkin Bapak Ibu sendiri atau ada keluarga yang sedang mendampingi pasien-pasien kanker ya. Karena tadi dokter udah bilang banyak yang nggak sadar ya, atau baru memperhatikan ketika sudah stadium lanjut nih. Oke, kita sebelum lanjut ke penjelasan selanjutnya nih, ke materi selanjutnya, apakah Bapak Ibu semua sampai sini paham ya? Karena kita akan melanjutkan materi, atau ada pertanyaan nih ya. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa-sapa lagi ya. Ada Kak Ubur-Ubur bergabung ya. Terima kasih Kak Ubur-Ubur. Terus, terima kasih banyak dok untuk penjelasan dari Mama Dinda. Sama-sama semoga bermanfaat ya. Jadi kalau ada Ya, yang mau nanya seputar masalah kesehatan ya, atau sedang memiliki berbagai macam penyakit, boleh ketik kolom komentar, atau pengalamannya nih dalam melawan atau menyembuhkan kanker, boleh ketik kolom komentar. Nah dari Hans 79 nih ada juga nih, dari Kayani dulu nih, dokter Kayani bilang assalamualaikum dokter ya. Kayani kalau boleh tahu dari kota mana? Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Kayani dari kota mana, boleh ketik kolom komentar, atau Kayani ini ada masalah kesehatan, boleh ketik kolom komentar ya Kayani. Nah, Kak Hans 79 ini, Bu Dokter, dia nanya, untuk asma kira-kira bisa nggak ya dok? Tadi kan kita udah ngebahas kanker bagaimana tadi special vitamin cerdas ini berfungsi untuk menguatkan kanker hingga 437% NK selnya. Nah, pertanyaannya, apakah untuk asma bisa nih menyembuhkan dengan terapi imun ini, dokter? ya. Untuk asma ya. Bapak Ibu, kalau saya cerita panjang gini bosen nggak? Saya balik tanya nih, karena kayaknya saya kemana-mana, tapi ini memang ilmu saya bisa jelasin lebih detail dari teman-teman lain ya. Dan itu juga untuk pembelajaran saya Bapak Ibu ya, supaya saya juga nggak pikun ilmu saya biar dikeluarin lagi. Bapak Ibu, asma ini pengalaman sendiri ya. Anak saya dari umur 4 tahun itu asma. Karena memang ayah saya punya eksim. Saya sendiri juga dulu punya eksim. Karena ini keturunan ya Bapak Ibu ya. Diturunkan. Eksim, asma, atau mungkin sinusitis, itu semuanya karena apa nih? Live-nya akan berakhir dalam 4 menit. Mbak Khadijah.
Oh, Halo, nggak apa-apa sih, Dok. nggak apa-apa ya. Soalnya Mm, saya ada gambar ini ternyata tiba-tiba muncul. Masih dengar ya omongan saya ya? aman-aman, Bu Dokter. Aman, oke. Jadi anak saya itu jadi ikut-ikut sistem imunnya ketinggian, tapi bentuknya asma. Kalau ayah saya kan tadi apa eksim, saya juga eksim. Ternyata anak saya yang nomor 2 itu asma sejak umur 4 tahun. Jadi suami saya ini kebetulan jadi dokter spesialis paru yang subspesialis asma. Jadi beliau sudah pesan sama anak kami ini, kamu harus terus minum obat karena memang asma tidak bisa disembuhkan ya. Sampai sekarang Bapak Ibu harus tahu bahwa asma itu katanya memang tidak bisa sembuh. Jadi harus terus dikontrol dengan obat-obat pelega tenggorokan ataupun obat-obat yang untuk menurunkan sistem imun ya, untuk kontrol sistem imunnya supaya jangan ketinggian gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah dibilang seperti itu, tapi ketika kami ketemu dengan molekul imun pintar ini 11 tahun lalu, jadi anak saya sebenarnya waktu itu juga tidak percaya ya bahwa sistem imunnya bisa sembuh karena memang ayahnya sendiri yang dokter spesialis udah bilang, oh asma ini tidak mungkin sembuh gitu ya. Jadi apa namanya, dia juga sedikit pesimis, ah bapak, orang dalam hatinya ya, ayah saya aja yang dokter spesialis asma aja bilang asma saya nggak bisa sembuh gitu. Terus dia bilang kebetulan waktu itu anak saya karena memang sejak umur 4 tahun itu selalu minum apa namanya steroid ya, yang semuanya disemprot. Karena apa? Karena dengan semprotan itu dosisnya sangat kecil, dosisnya miligram ya. Kalau minum obat asma itu dosisnya mikrogram ya. Kalau dengan obat asma, obat yang bentuknya kapsul kah atau dibikin apa bentuk racikan kah, itu semuanya miligram. Jadi besar sekali. Ya, itu efek sampingnya pasti gede, moon face dan sebagainya. Jadi dia dibekali oleh suami saya makannya yang mikrogram dengan inhaler ya. Jadi sampai efek sampingnya ada memang ya. Jadi dia penyakitan nih, sakitnya nambah, sinusitis juga jadi, kemudian apa namanya migrain parah, kemudian mahnya juga sakit, kemudian apa namanya beberapa kali itu sampai waktu olahraga karena dia tetap senang main bola ya, dia tetap senang main bola, ligamen ACL-nya, ACL ini ligamen lutut ya, ligamen lutut ini putus ya. Yang pertama sebelah kiri, nah itu dioperasi karena dokternya kita bawa ke dokter spesialis, ke dokter olahraga, dia sudah bilang, Mas kalau masih mau main bola ini harus dioperasi karena nggak mungkin ligamen itu urat ya Bapak Ibu ya, ligamen yang bagus itu putus dan ini nggak mungkin nyambung lagi kalau nggak dioperasi ya. Oke, jadi kita ikut yang sebelah kiri operasi. Nah, di tahun 2014 yang sebelah kanan putus lagi ACL ya. Ligamen lutut sebelah kanan ini putus lagi. Nah, kita kembali ke dokter yang sama, dokternya sudah bilang, "Mas, ini harus operasi, kalau enggak Masnya main pingpong aja, enggak mungkin main bola ya." Masuk akal sih memang ya. Karena kan sudah seperti ini juga ya di MRI, bukan hanya sekedar periksa, kita periksa dengan MRI, kita lihat ini robek, sekedar robek atau putus ya. Jadi memang putus ligamen ACL-nya. Jadi harus operasi. Nah, waktu ketemu apa namanya? Ketemu molekul imun ini, dia sedang bengkak lutut kanannya. Ya, karena itu penuh darah ya, kan putus. Jadi berapa kali disedot sama dokternya, dikasih bebat, dia bilang, "Ini kita kurangin dulu bengkaknya, habis itu harus operasi." Ya, oke. Jadi setelah ketemu sama molekul imun ini, dicobalah, mudah-mudahan molekul ini bisa mengurangi bengkak sehingga dia bisa cepat operasi. Karena dia bilang, saya nggak mau kayak orang tua karena sholatnya nggak bisa biasa, sholatnya harus duduk, ya nggak bisa ya.
Jadi saya nggak mau kayak orang tua, saya maunya biar cepat dioperasi, biar cepat sembuh, biar cepat main bola, gitu pikirannya ya. Ternyata begitu minum molekul imun pintar ini, dalam 8 hari, loh kok asmanya nggak ada lagi gitu ya. Asma itu kalau mau muncul ada yang namanya aura, Mbak. Ya, ada yang namanya aura ngasih tahu kalau sebentar lagi nih sesak nih gitu. Jadi makan obat biasanya gitu. Jadi memang obat inhaler itu dipakainya sebelum sesak ya. Makanya ada aura, begitu ada aura semprot semprot gitu. Jadi nggak jadi asmanya. Jadi kalau udah terlanjur asma sesak udah nggak bisa tuh pakai obat itu ya. Jadi waktu itu tiba-tiba keluar auranya, terus loh kok terus nggak jadi asmanya, loh kok nggak sesak gitu ya. Itu dalam 8 hari. Nah sejak itu mungkin mungkin asmanya nanti timbul lagi. Jadi disimpan obatnya selalu dibawa dalam tasnya sampai obat itu expired, asmanya tidak kambuh lagi. Ya, jadi dia sampai suami saya nanya, kok dia nggak minta obat ya, karena selama dia pakai inhaler nggak boleh telat, pokoknya dia harus ada obat itu sebelum habis. Jadi harus bilang, dia selalu bilang ma, bilang papa, karena waktu itu dapat dari Askes ya, kita dapat obat gratis lewat Askes. Bilang papa ma, obatku udah mau habis. Nah itu sampai udah habis berapa lama, suami saya nanya kok dia nggak minta lagi obat asmanya gitu. Anak saya cuma bilang, iya pak ini belum belum sesek lagi gitu aja, terus dibilang ini belum sesek lagi gitu, sampai yang disimpan pun expire gitu. Itu untuk asma ya. Mungkin ada Wow, yang berarti lain mungkin yang tadi punya pengalaman dengan asma, tapi itu yang saya ini sendiri, yang saya lihat sendiri sampai sekarang. Udah 14 tahun dia tidak 11 tahun ya, udah 11 tahun tidak ada pakai obat asma lagi. Nah, Ya, Bapak Ibu semua nih, bagaimana tadi gitu Mbak terapi imun? Terima Khadijah. kasih dokter ya. Terima kasih dokter. Nah, tadi bagaimana tadi asma pun bisa terbantu dengan kita fokusnya ke terapi imun. Bagaimana tadi sistem imun? Suaranya terdengar nggak dokter? Halo? Iya, kedengeran. Aman. Oke. Aman. Suara saya kedengeran nggak? Ya, aman-aman. Nih Bapak Ibu Suara saya mendengarkan tidak suara kita kedengeran berdua? ya? Baru udah jelas dok. Nah, tadi ada Bang Frankie, terapi imun. Dari ada Mas Ya. Imun. Selamat datang ya, selamat malam Ya. ya, sore menjelang Lanjut malam Mbak Bapak Ibu semua ya. Khadijah. Kembali lagi bersama kami di live collaboration. Tentunya karena ini sebentar lagi Kalau menjelang Mas maghrib, Frankie udah jam mungkin berapa kita dia? akan menjawab. Makanya Bapak Ibu semua nih yang sekiranya membutuhkan atau ingin konsultasi lebih lanjut karena kita terbatas waktu juga, Bapak Ibu semua bisa langsung cek profil kami nih yang ada foto dokter terapi imun dan juga ada foto Immunity Hub di atas ya. Nah, Bapak Ibu semua bisa klik dulu untuk follow ya dan menghubungi nomor yang tertera di bio kami ya di Dokter Terapi Imun dan juga konsultasi gratisnya. Namun Bapak Ibu semua jika ingin menonton live collaboration kami lanjutannya, Bapak Ibu semua maka perlu untuk follow dulu agar tidak ketinggalan informasi penting seperti itu. Nah, mungkin nih dokter karena kita sudah menjelang maghrib, kita jawab dulu satu pertanyaan terakhir ya dokter ya. Ini tentang orang yang masih benjolan ya mungkin. Assalamualaikum dok, dari Bu Fikriati Supati. Kalau boleh tahu Bu Fikriati ini udah lumayan sering juga nih. Dari kota mana ya Ibu Fikriati, kemarin udah bilang? Berarti. Suaranya hilang Mbak Khadijah. Oh iya, ya ampun. Tes Suaminya Mbak sekarang hilang, udah Mbak masih hilang Khadijah. dok. Sekarang muncul lagi. Diulang bisa pertanyaan. Oh Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya teman-teman. Iya, Sekali lagi kita sudah. tidak akan lama ya. Sudah bisa. Kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya Oke, bisa siap. diulang. Terima kasih dokter.
Tes tes. Suara saya kedengeran? Oke. Nah, oke, Bu Fikriati nanya nih dokter. Assalamualaikum dok. Aku juga ususku ada benjolan jinak. Kedengeran nggak dokter? Tes. Oke. Assalamualaikum dok. Dari Bu Fikriati nanya nih dok. Assalamualaikum dokter. Ya, Mbak. Aku juga ususku ada benjolan jinak ya, ususnya ada benjolan jinak. Aku nggak mau operasi lagi. Gimana solusinya dok? Mungkin dokter juga bisa menjelaskan nih bagaimana terapi imun bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang punya benjolan ya, seperti itu. Oke. Dokter, Benjolannya masih terdengar ya suara saya ya? aman-aman. Suara saya kedengaran nggak? Ya, masih ya. Masih. Bawa Dija. Masih terdengar. Aman ya. Benjolannya di dalam usus atau di luar usus? Jadi benjolan itu kalau di usus bisa di dalam rongga usus, bisa di luar usus ya. Jadi kelanjang itu kita sebut polip. Itu memang cuman tumor, dia tidak ganas. Kata Bu Menempel Fikriati di dalam pada usus dok. organ hati atau menempel pada ginjal atau menempel pada rongga perut dan sebagainya ya. Pokoknya ya di dalam usus ya. Tapi apapun itu mau di dalam atau di luar usus ya, itu bisa dibantu Bu. Karena memang kan sebenarnya harusnya tidak ada benjolan di situ ya. Nanti sistem imun ibu bisa tahu sendiri bahwa yang bukan milik badan ini. Jadi akan dihancurkan. Ya, banyak ya Bu ya. Bahkan yang kanker sendiri ada benjolan di payudara yang sudah besar dan mengeras, itu ternyata juga bisa hilang. Ya minum dosis besar, ternyata benjolannya hilang. Ya, jadi kembali lagi sel-sel payudaranya gitu. Gitu Mbak. Oke, sepertinya juga sinyalnya karena sudah memasuki Masih azan terdengar? maghrib ya, teman-teman, dan Bawa Dija? putus-putus sih dokter. Suara saya terdengar nggak? Suara saya terdengar tidak dokter? Putus-putus juga ya? Nah, karena ini sudah menjelang azan maghrib juga ya Bapak Ibu semua, dan juga sudah mulai juga nih koneksinya kurang bagus ya pada live sore kali Ya. ini, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu semua, karena dokter. Oke. Karena tadi Bapak Ibu semua ya, tapi terima kasih Ya. Bapak Ibu semua yang sudah follow kami Ya, ya, yang sudah follow. Oke, yang sudah follow dokter terapi imun dan juga sudah follow Immunity Hub. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah like dan juga share this live ya. Semoga Bapak yang belum follow boleh berteman dulu dengan kami ya, dengan klik tadi profil bio kami di atas ya, klik berteman agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya atau jadwal-jadwal kami selanjutnya, seperti itu Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan atau konsultasi secara pribadi ya, secara lebih dalam, Bapak Ibu semua langsung bisa menghubungi nomor yang ada di bio kami ya, di dokter terapi imun, maupun nomor yang ada di di Immunity Hub ini. Terima kasih. Sebelumnya selamat malam ya Pak Bu Dokter Rita. Terima kasih sudah mau hadir nih di live collaboration kami ya. Semoga dokter dipermudah segala urusannya. Berkah selalu untuk dokter ya, dan bahagia selalu nih. Terima kasih Bu Dokter. Sampai jumpa nih teman-teman.
Oke, sampai jumpa di live kami selanjutnya. Wassalamualaikum Sampai jumpa, terima warahmatullahi kasih kembali. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa Waalaikumsalam nonton live kami. warahmatullahi wabarakatuh.